Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad, amma ba'du. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 178. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu kisos berkenaan dengan orang yang dibunuh. Al-hurru bil hurri, orang yang merdeka yang bukan budak dengan orang yang merdeka bukan budak. Wal abdu bil abdi, dan budak dengan budak. Wal unsa bil unsa, dan wanita dengan wanita. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan. Maka barang siapa yang mendapatkan pemaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang diberi maaf membayar diat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik. Dzalika tahfifum min rabbikum wa rahmah, faman i'tada ba'da dzalika falahu adzabun alim. Yang demikian itu adalah keringanan dari Allah Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang amat pedih. Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Dan di dalam kisos itu ada jaminan kehidupan bagi kalian, wahai orang-orang yang berakal, agar kalian bertakwa. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berlaku adil di dalam kisos. Orang merdeka yang bukan budak dengan orang merdeka yang bukan budak, dan budak dengan budak, dan perempuan dengan perempuan. Dan janganlah kalian melampaui batas seperti yang dilakukan oleh orang-orang sebelum kalian, yang mereka telah mengubah hukum Allah. Pada zaman dahulu apabila Bani Nadir memerangi Bani Quraidah, maka orang kaum Bani Nadir akan membunuh orang kaum Bani Quraidah. Maka orang kaum Bani Nadir tidak dibunuh karenanya, namun hanya diwajibkan menebus dengan 100 wasak kurma. Adapun apabila kaum dari Quraidah membunuh kaum Bani Nadir, maka orang Quraidah harus dikisos dengan cara dibunuh. Apabila orang Quraidah mau menebusnya, maka mereka harus membayar dengan 200 wasak kurma, yang berarti 2 kali jumlah diat untuk menebus orang dari Nadir. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan berlaku adil di dalam kisos, membunuh orang yang pembunuh. Dan Allah melarang mengubah hukum Allah dikarenakan kafir atau durhaka kepada Allah. Allah berfirman, kutiba alaikumul qisas, diwajibkan atas kalian kisos, membunuh orang pembunuh. Orang merdeka jika membunuh orang merdeka juga, atau orang bukan budak membunuh orang bukan budak, maka ada kisos di situ. Budak dengan budak, perempuan dengan perempuan. Menurut Abu Malik, ayat ini dinasah dengan firman Allah, jiwa dengan jiwa.
Allah menetapkan bahwasanya kisos bagi orang merdeka bukan budak karena tindakan sengaja adalah harus sama dengan keduanya, baik menyangkut laki-laki, wanita, fisik maupun non-fisik. Allah menetapkan hal yang sama terhadap budak dalam perkara yang disengaja, baik kesamaan menyangkut fisik maupun non-fisik, laki-laki maupun wanita. Abu Hanifah berpendapat bahwa orang yang merdeka budak dapat dibunuh karena membunuh budak. Orang merdeka bukan budak dapat dibunuh karena membunuh budak. Abu Hanifah meriwayatkan hal ini berdasarkan pada keumuman surat dalam Al-Maidah. Pendapat yang sama juga disebutkan oleh As-Sauri, Ibnu Abi Laylah, dan Daud. Diriwayatkan pula dari Ali Ibnu Mas'ud bin Al-Musayyab dan ulama lain berdasarkan keumuman hadis Al-Hasan yang diterima dari Samurah. Man qatala abdahu qatalnahu. Barang siapa membunuh budak, maka kami akan menghukum dengan membunuhnya juga. Wa man jada'a abdahu jada'nahu. Barang siapa memotong budak, maka kami akan memotongnya juga. Wa man khasahu khasainahu. Dan barang siapa yang melempar budak, maka kami akan melemparnya. Maka hukum ini barangkali hanya diberlakukan bagi majikan kepada budaknya. Namun jika orang merdeka membunuh budak yang bukan miliknya, orang merdeka tersebut tetap boleh dibunuh. Allah berfirman, orang merdeka dengan merdeka, budak dengan budak. Jadi hanya pada majikan dan budaknya. Jumhur ulama tidak sependapat dengan perkataan tersebut. Jumhur ulama mengatakan bahwasanya orang merdeka tidak boleh dibunuh karena membunuh budak. Sebab budak merupakan suatu barang. Bila terbunuh karena kesalahan, maka tidak perlu membayar diat. Namun wajib membayar harga budak tersebut. Jumhur ulama berpendapat bahwa muslim tidak boleh dibunuh karena membunuh kafir. Berdasarkan riwayat dari Al-Bukhari dari Ali. Dia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la yuqtalu muslimun bi kafirin. Rawahul Bukhari. Muslim tidak boleh dibunuh karena membunuh kafir. Ada permasalahan bahwasanya jumhur ulama berdasarkan pada ayat surat Al-Maidah, kaum muslimin harus saling menjamin darahnya. Mazhab yang 4 dan jumhur ulama mengatakan bahwasanya sekelompok orang dapat dibunuh karena membunuh satu orang. Berkaitan dengan kasus anak yang dibunuh oleh 7 orang.
Kemudian mereka semuanya dibunuh. Umar dalam hal ini berkata, apabila penduduk Son'a bekerja sama dalam membunuh, maka aku akan membunuh mereka. Para sahabat Nabi SAW tidak ada yang menentang keputusan Umar tersebut. Kemudian firman Allah, maka barang siapa yang mendapat pemaafan dari saudaranya, hendaklah diikuti dengan cara yang ma'ruf, yang baik. Dan hendaklah ia membayar diat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik. Maksudnya adalah mengambil diat setelah realisasi dam dan pemaafan. Hendaklah diikuti dengan cara yang baik, yakni penuntut harus mengikutkan kebaikan jika diat sudah diterima. Dan hendaklah dia membayar kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik. Berarti pihak pembunuh harus menyampaikan pembayaran tanpa terpaksa. Pihak pembunuh harus menyampaikan pembayaran tanpa terpaksa atau menahan pembayaran. Firman Allah Subhanahu wa taala yang demikian itu adalah keringanan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat dari Tuhanmu Allah. Padahal bagi umat sebelumnya pembunuhan atau pemaafan itu merupakan kewajiban. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwasanya telah diwajibkan, difardukan kepada Bani Israel kisos berkenaan dengan orang yang dibunuh. Pada Bani Israel tidak dikenal adanya pemaafan. Jadi orang yang membunuh harus langsung dibunuh. Adapun bagi umat Islam diwajibkan atas kamu kisos berkenaan orang yang dibunuh, orang merdeka dengan merdeka, budak dengan budak, wanita dengan wanita. Barang siapa mendapatkan pemaafan, maka hendaknya diikuti dengan cara yang baik dan hendaklah membayar diat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik. Pemaafan di sini berarti menerima diat dari pembunuh dalam kasus pembunuhan yang disengaja. Hal ini merupakan keringanan jika dibandingkan ketentuan yang ditetapkan kepada kaum Bani Israel terdahulu, yang kisos harus dijalankan tanpa ada pemaafan. Qatadah mengatakan bahwasanya Allah telah menyayangi umat ini dan memberi mereka diat dan boleh makan dengan diat tersebut. Barang siapa melampaui batas sesudah itu, maka baginya azab yang pedih. Barang siapa membunuh setelah mengambil atau menerima diat, maka baginya adalah siksaan yang pedih dari Allah yang menyakitkan dan keras karena dia telah membunuh setelah diatnya diambil. Rasulullah SAW dari sanad hadis yang diriwayatkan oleh Samurah bahwa dalam hadis tersebut disebutkan Rasulullah SAW tidak akan memaafkan orang yang membunuh setelah dia mengambil diat. Maksudnya Rasulullah SAW tidak mengambil diatnya namun akan membunuhnya. Dalam kisah terhadap kehidupan, hukuman mati bagi pembunuh mengandung hikmah yang besar, yaitu kehidupan bagi manusia, bagi orang-orang yang berakal, yang bertakwa.
sehingga mau menahan diri dari pembunuhan dan yang diharamkan Allah.